MotoGP semenjak Rossi pensiun nggak seru atau sekarang narasinya nanti kalau Mark Marquez pensiun MotoGP gimana? Enggak, gue yakin MotoGP akan tetap baik-baik aja. Halo semuanya, selamat datang di MotoGP Podcast Wheel to Wheel, kebalik Wheel to Wheel MotoGP Podcast ya. Dan ini episode ketiga harusnya, ya tiga ya, ya karena harusnya minggu lalu ada, tapi ternyata pada sibuk ya, sibuk melawan rasa kebingungan karena tidak ada berita sama sekali ya kan. Iya, Bahkan sampai iya sekarang benar-benar. jujur. Sampai sekarang jujur. Ya, seperti biasa kita bertiga yang akan nemenin gua Edo, lalu ada Derry dari Crashnet dan juga Etsa dari Lambe Racing. Nah, Oh, mereka udah pakai jersey masing-masing sih. Gua sendiri masih masih berkutat sama F1 gua sih. Jujur, gua nggak punya gitu. nggak Gua apa-apa. FOMO. Gua FOMO MotoGP Wow, dan doang. gitu, dan gitu. Nggak, tapi bener, Cok. Gue kan baru ngikutin lagi. Ya nggak sih, nggak FOMO sih. Ngikutin doang. Nah, rumor-rumor sebenarnya ya ada sih. Rumor-rumor kecil menurut gue kayak Ai Ogura yang katanya bakal pindah ke Yamaha, bakal bareng sama Jorge Martin. Nah, itu menarik sih karena Ayo Ogura tiba-tiba langsung ditawarin pabrikan gitu kan. Tapi pabrikannya Yamaha. Terus juga nanti kita akan bahas tentang MotoGP katanya mau di Jakarta. Nah, eta. Nah, menurut gua itu sih kacau ya. Mandalika terancam ini. Itu ntar Terus aja lah, ntar aja lah. iya, ntar aja. Terus ditambah lagi nanti pokoknya terakhir kita akan bahas tentang oh, setelah MotoGP Jakarta kita akan bahas tentang ini apa tentang Concord Agreement antara MotoGP sama Liberty Media dan juga para tim-tim MotoGP-nya. Terus juga nanti terakhir seperti biasa kita akan preview Spanyol karena minggu ini ada di Jerez ya, Spanyol. Ya, Gitu. Oke, ronde keempat dari MotoGP. Oke, kita akan mulai dari rumor dulu. Ai Ogura, eh, salah satu pembalap Asia terbaik saat ini ya, saat ini di kelas MotoGP. Rumornya adalah Ai Ogura kemungkinan akan pindah ke Yamaha ataupun diambil Yamaha langsung ke pabrikan untuk menggantikan Fabio Quartararo dan juga si Alex satunya Rins. Alex Rin. Alex Rins. Alex Ah, Rin. homo lu. Masa mikir dulu? Biarin Ya kita sih. udahi aja ya anjing. Ya Armin. udah. Nah, apa menurut lo cocok gak sih? Udah langsung saja. Cocok gak sih? Emang Aya Ogura ke Yamaha akan ada selek-selek gak sih? Karena dia dulu bibit apa bibitnya ya Honda tuh. Ah, normal lah. Normal Rossi aja pindah-pindah dari Honda ke Yamaha. Bisa lah. Biasa aja, biasa. Hmm. Oke. Tadi gua mau menyangga, cuman gue ingat oh ya Rossi jangan. Nggak, lebih ke ini sih menurut gue yang lucu tuh behind the story-nya kalau ternyata Yamaha kan aslinya mau rekrut Holgado kan, tapi ternyata Holgadonya nolak. Oh Itu iya, lucu sih ya lu. Masa kemarin masa lu yang ditolak. 2 minggu lalu kita bahas itu. Iya, masa lu ditolak rookie, pabrikan ditolak rookie itu gimana, Cok? Bab. Pusing anjir. Itu kenapa nggak alasan ditolaknya ada alasan tersendiri nggak dari Holgado? Milih Gresini, katanya milih Gresini dibanding Yamaha. Bab, karena ngelihat ngelihat ini Ya, kali ya performa beberapa tahun ini motor ya, sih. Performa motor, jelas performa ya motor. performance-nya kurang ya. Ya itu Iya. ya takutnya si Holgado bukannya ngegas gini tapi gini-gini ya kan. Hmm. Kayak Terus familiar. Ayo Ogura gimana tuh? Vinales. Cuma ya Kalau Augura ya ekspektasinya nggak tahu sih, gue belum nerka-nerka, cuma kayak bisa-bisa aja sih, nggak tahu kalau Derry gimana ya. kalau menurut gue sih ini adalah pukulan telak kedua sih buat Honda. Lu inget gak? Pas waktu tahun 2024 itu sebenarnya Ogura mau dinaikin ke MotoGP sama Ya, Honda. Iya. Tapi Ogura ya, nolak malah. dan dia lebih milih pindah ke MSI, juara dunia Moto2 sama MSI, pindahnya ke Aprilia di MotoGP.
dan sekarang dia malah membelot ke Yamaha yang mana hitungannya adalah musuh bebuyutannya Honda di tim Iya, iya pabrikan lagi. lagi. Iya. Iya Anjir, lagi. itu sih kalau kata gue bilang sih, wah itu kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya Honda punya Yakuza, itu keluarganya Ogura nggak selamat gue rasa. Iya sih, iya sih. Anjir sih. Tapi memang kalau kata gue ini adalah sebuah perjudian yang berani. Kalau kata gue dari siapa? Ogura. Dari Yamaha. Enggak, dari Oh ya. Yamaha. Oh ya. Karena gini, jujur aja, saat ini posisi tawarnya Yamaha itu rendah. Rendah banget. Kalau kata ulung gitu, ya pabrikan yang paling susah nyari pembalap lah untuk tahun depan ini. Jorge, kalau gue juga nggak tahu gimana ceritanya mereka bisa ngamanin Jorge Martin. Ya mungkin dikasih paket gajinya Quartararo dialihin ke Jorge Martin atau mungkin ditambahin lagi. Hmm. But ya somehow kalau memang kejadian ya berarti ya Jorge Martin beneran pindah ke Yamaha. Nah yang Ogura ini mungkin gimana ya? Ogura mungkin juga mikir wah ini kayaknya ada kesempatan bagus nih. Gue langsung dapet kursi tim pabrikan Jepang pula Yamaha. Gue tahu sih ini Ya, mungkin rasa nggak enak buat Honda, cuman ya Ogura dengan sikap cuek dan bodoh amatannya ya udah persetan ini karir gue, ini karir benar-benar. balap gue melakukan apa yang menurut gue benar untuk karir balap gue dan kalau kita ngelihat perjudian dari sisi Ogura ya itu juga lu ninggalin Aprilia yang saat ini adalah pabrikan terbaik di MotoGP pindah ke Yamaha yang lagi tertatih Hmm. banget di MotoGP, lagi struggling banget sama motor user motor V4 mereka. Hmm. Kalau kita lihat di atas kertas itu nggak bagus. Itu kalau menurut gue itu kayak suicidal move sih kalau kata gue kayak lu kayak ngebunuh karir lu sendiri. Cuman sekali lagi uh, tahun depan semuanya serba baru, motor baru, ban baru, mesin baru, aerosi disederhanakan, terus sama apa namanya? Terus sama perangkat race juga nggak ada. Jadi Ya. menurut gua ini adalah perjudian yang layak banget buat dicoba baik dari sisi Ogura sama dari sisinya Yamaha kalau kata gua. Menarik, menarik. Ya, setuju, setuju. Menurut gue juga kurang lebih sama. Cuma mau nambahin aja kayak ini tuh ibaratnya kayak Ogura ada sisi plusnya buat Ogura adalah buat lu kayak komunikasi sama tim-tim, sama sorry sama orang-orang timnya tuh jadi lebih gampang karena kan ya itu pabrikan Jepang, teknisi segala macamnya lu macam dapat privilege inilah privilege privilege WNJ lah warga negara Jepang. Hmm. WNJ, Itu sih sama-sama siap. sama kayak lu kan di Aprilia kan juga situasinya kan kontrak lu ngawang kan. Ada rumor juga orang Aprilia si Davide Brivio mau ngambil Mir dibanding Ogura. Ya jadi ya gua rasa ada baiknya juga buat Ogura buat secure kontraknya duluan sama Yamaha. Itu sih paling. So, is it a good move untuk Ayagura ke Yamaha atau enggak? Ya worth to try. Worth to try. Worth a try. Cenderung ke good sih menurut gua cenderung ke good tapi ya. Oke, menarik. Kalau kata gua too early to say ini bagus atau enggaknya. Memang. Cuman ini interesting kalau kata gua. Ini Oke. interesting untuk kedua belah pihak. Sehingga ini ada babak babak yang baru buat kedua belah pihak dan benar tadi kata si Etsa takutnya ya si siapa namanya Crackhouse Grivio kan lagi lirik-lirik Mir mulu nih. Orang crash mulu dilirik buat apa sih? Tahu. Anjir. Iya sih, tapi bener sih. Maksud gua, bahkan ini kayak, gue setuju, ini pecutan juga buat Honda. Ya dimana Honda akan ngerasa kayak, wah anjir ya gitu. Gue tunjukin nih ya gitu. Bisa jadi ya sih. Hmm. Eh, Kira-kira berapa tahun untuk kontraknya Ayogura, tebakan kalian untuk di Yamaha? Kalau misalnya jadi Paling ya one plus one paling one plus one atau 2+1. 1+1 tuh option ya, opsional berarti ya. Iya Option. opsional. Oke, menarik. Berarti kalau
Kalau gua nggak tahu nih, opsionalnya di MotoGP apakah sama kayak F1 yang di mana opsionalnya tuh kalau misalnya kalau ada tawaran yang lebih baik lagi, dia bisa cabut kapan aja. Apa gimana? Kedua belah pihak kan. Iya, Jadi iya. kalau misalnya si pembalap dia nggak menuhin ekspektasi tim, dia bisa Oh, bisa dipecat. Kalau misalnya si pembalap tiba-tiba dapat opsi yang lebih bagus, dia bisa cabut. oh berarti ada klausul Jadi kontraknya konsepnya ya. mm-mm. Cuman Tapi kalau tergantung misal, juga nggak sih? tapi biasanya kalau misalnya tim pabrikan itu, mereka itu cenderung mereka lebih milih kontrak solid kalau kata gue. Iya sih. Lebih aman sih harusnya kalau Lebih kontrak aman solid. karena ini adalah soal komitmen ngebangun motor. Iya, Karena saat lu ada di pabrikan, lu adalah ujung tombak pengembangan motor. iya. Ya, Ya kayak Fabio lah di Terus, Yamaha iya, kan. Kontrak solid itu. Itu kontrak darah sih itu kata gue sih kelamaan benar nih. ya. bara. Kelamaan bayar mahal ya kan. Jadinya tidak ada nihil. Iya, iya, iya. Tapi bukannya ini juga ya, ada rumor juga katanya Bastian ini itu terancam batal pindah ke Gres ini karena klausalnya KTM. Jadi klausalnya kontrak si Bastian itu di tangan KTM sebenarnya. KTM yang decide mau perpanjang plus 1 musim atau enggak. Iya, benar. Ya kan? Damn. Jadi Iya, sebenarnya ya balik ke kesepakatannya nggak sih? iya, iya. Tergantung. Ngeri sih itu. Kalau Bastian ini Ya. menurut lo harusnya pindah apa tetap aja di KTM? Aduh, nggak cocok di KTM Ya nggak cocok belakangan ya. ini performanya. Iya sih, iya sih. Ya walaupun belakangan ini dia tiba-tiba bagus ya. Mulai 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 naik sih, cuma ya nggak tahu. Udah mulai nemuin performanya sih kalau kata gue. Coba Iya, kita makanya. lihat musim ini bakal kayak gimana. Soalnya gue lihat di kota kemarin lumayan loh dia. Lumayan, memang lumayan, cuma Bagus itu hitungannya. Ya, lu jangan bandingin sama Acosta. Lu iya bandingin sama sih. Iya, bagus. Makanya gue bilang bagus. Bagus itu Bastian ini. Tiba-tiba ke depan gitu kan. Ya banyak. Gak tahu sekarang kayak rider-rider underdog ataupun kuda hitam benar-benar tiba-tiba bagus semua tuh. Kayak Agura. Terus Bastian ini tiba-tiba bagus juga. Joan Mir hampir. Ya kan. Kalau nggak jatuh. Iya. Ah itu ya El itu Notif tuh mulu tuh. hampir Heran gue. saja. Iya, tiba-tiba di pojok kanan, tut 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 tut, apaan? Ya, Joan Joan Mir, Mir lagi. Ya ampun. El Jatuh Notip. lagi. El Notip. Dia lagi ya kan jadi superhero-nya, tapi kesiangan. Terus rumor udah selesai, rumor nggak ada lagi. Paling terakhir ya rumor-rumor, bukan rumor sih, ini Ducati udah ngetes 850 cc. Ya. Emang banyak yang bocor dari fotonya? Sharingnya mirip tahun-tahun belasan, Tahun-tahun, 14, tahun-tahun, 16-an segitulah. Iya. Iya, tahun-tahun itu. Early fairing gitu masih ya early Tahun-tahunnya ya. standar Iannone nggak sih? Dovi Yanoni. Dovi, iya. Novianoni. Kelihatan kayak Panigale V4 nggak sih? Iya, V4 R kalau iya. Iya, kata gue. mirip-mirip. Kalau tebakan lu sendiri, tebakan aja nih, tebakan aja. Ducati bakal bisa perform nggak dengan modelan fairing ataupun aero kayak gitu? Karena kita Kalau tahu kan, ngelihat, Ducati ini kan aeronya paling ganas nih. iya sih. Ya, kalau ngelihat, kalau perbandingannya kayak mirip tahun-tahun 16, 17 ya. Waktu itu sih perform dengan catatan nggak bisa belok gitu kan. Kecuali Refinementnya stoner. lama anjir. Kecuali kalau lu stoner baru bisa tuh. Iya. Itu Ducati Anjir. refinement aeronya juga berdarah-darah. Iya Iya, sih. makanya, Iya. makanya. Benar, 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 Cuma benar, benar. gue nggak kaget kalau misalnya ntar tiba-tiba ada Nicolo Bulega kan yang biasa bawa PV, Abi biasa bawa Panigale V4 kan, terus ke Ducati, entah ke Ducati mana kan. Itu mungkin aja, ya nggak sih? Eh, sadly. Kalau Ya kata gue malah silih-silih season aja. dia malah kayaknya malah malah kayaknya terancam nggak dapat kursi anjir di Ducati gua. Rumornya Kaget ke gue track house. anjing. Kaget gue malu tuh. Iya, iya, iya. Eh. Hmm. Nggak apa, nggak apa. Aman Lanjut, berarti lanjut, Der. ya Lanjut, lanjut. Ducati mah ya udah lah ya gitu. Maksudnya udah mulai ini berarti ada dua motor kan yang muncul udahan. Tiga ya Ducati tuh sama punya KTM ya 6. Honda, KTM, Ducati ya. Iya, iya, iya. Hmm. Yamaha juga Iya,
punya usut katanya udah, tapi secara tertutup dan nggak ada yang tahu. Oh Nggak, gitu. istilahnya itu dia tuh media nggak dapat akses, nggak ada apa, nggak ada video, nggak ada rekaman, nggak ada apapun. Jadi Lu tahu kayak ya kenapa itu? Lu tahu kenapa? Malu, malu, motornya malu. kenceng. Malu, Oh malu, enggak, malu. motornya Malu kenceng. nggak perform. Jangan gitu. Nggak boleh gitu. Masih early banget. Nggak boleh gitu. Ah, takutnya ya kan udah gembar-gembor, pam-pam kayak gini gitu kan. Kayak V4 kemarin ya kan. Launching Hmm. lah, apa, ngek. Ya udah, balapan Gua sih tuk-tuk nggak, anjing. gua sih nggak Hmm. kaget soal V4. Iya, Justru gua ya, bakalan kaget kalau itu motor tiba-tiba kenceng. Edan Iya. ngambil motor siapa tuh? iya, iya, Nyolong iya. desain mana tuh? Nyolong motor Benar, siapa tuh? Lu setuju nyolong gue. motor Ducati GP24 apa? Dari musuh Iya, Ducati. bisa, bisa. Iya kan? Mana mana fairing depannya mirip banget lagi pas waktu model desain peluncurannya. Mentok itu, mentok itu. Ini gimana nih? Ya udahlah, samain aja gitu kan. Samain aja mau menang. Tapi ya apa ya? Gue bilang belum ada yang berarti banget sih dengan peluncuran, bukan peluncuran, apa testing ini. Testing Belum, testing belum, ini. belum. Nah, Iya, belum kecuali ada. satu ya. Apa Kecuali itu? satu. Honda makan tumbal udah itu satu. Sampai? Iya cedera. Espargaro cedera kan? Oh Sekarang iya. cedera Oh iya Iya. benar. tulang Dia waktu belakang, itu Udah makan selfie di tumbal rumah tuh sakit, satu bener, bener, tuh. bener, bener. Iya. Apa tulang ya? belakang 4 biji disambung, Iya, operasinya udah kelar. bener. Pakai simbol pramuka itu nyambungnya. Weh, Ah, simpul pram. bak. Dari ikutan Pasti anjing. simpul pramuka. Pasti simpul pramuka. Oke, kita Hmm. geser. Kita balik ke Indonesia. Yang di mana kemarin pada waktu apa kemarin itu, Za? Kemarin itu ada press conference Press dari Sarga conference. Motorsports buat Nah, launching FIA Rallycross World Cup yang akan diadakan di Jakarta Desember nah, nanti. itu awalnya dari ngomongin rallycross. Press conference-nya adalah rallycross di Ancol. Tiba-tiba, Ya, Ya, entah dari mana, adalah apa dari ini bukan dari itu dari Sarga Motorsportnya, dari Sarga Sarganya. Motorsportnya. Nah, Ya, dari Sarga foundernya. Motorsportnya. Oh, Sarga Motorsportnya IO-nya ya? iya, Ya, ionya. jatuhnya Ya, yo. organizer-nya lah ya. Nah, Ya, organizer-nya bilang nih, ini ketuanya ya yang ngomong. founder tuh. Owner, Ionya oke. ya, iya. Foundernya ngomong MotoGP akan ada di Jakarta. Wah, anjir, rame, pecah, Sebenarnya pecah, pecah. konteks awal tuh kocak juga. Awal nggak ada yang nanyain dia MotoGP, coy. Iya, kayaknya dia memang mau nge-spill aja. Padahal Biar, pertanyaannya cuma gini, bisa nggak? Ada ini nggak? Boleh dong spill-spill tentang WRX-nya. Terus tiba-tiba si Pak Aryonya cuma ngomong, oke berarti ini kita buka-bukaan ya. Untuk long term vision-nya, kami Sarga ingin menggelar MotoGP di Jakarta. Terus mau kayak, wow, nggak ada yang nyambung tuh. nanya. Nggak ada yang nanya, Pruy. Tapi, wow, ya kaget semua, kaget. Iya, kayak, wah ini dia kayaknya tahu deh cara untuk FYP ya. Kayaknya dia Iya. tahu kayaknya untuk FYP gitu. Fun fact-nya adalah gue Hmm. tuh naikin cukup early ya. Gue naikin itu di hari H press conference cuma kayak rada maleman dikit. Maleman lu. Ya. Terus itu udah rame. Tapi gue diomelin. Oh iya, Disuruh take diomelin down kenapa? dia. Gue disuruh take down katanya belum ada brief untuk naik mas untuk perihal MotoGP ini. Wah, Terus ya udah gue take down dong. heeh, Ternyata besok paginya gue lihat media lain ada yang naikin. Gue lapor dong ke orang sarganya. iya. Ini kok udah ada yang naik pagi-pagi. Terus ternyata udah boleh. Ya terus kenapa semalam gue take down kan sama aja. Lu archive atau lu hapus? Archive cuma udah kayak kalau gue ini lagi gue hilang apa? Gue naikin lagi dari archive udah kayak ya beda lah. Ya udah basi ya. Iya, Udah basi. basi kan jatuhnya. Iya. Mhm. Anjay. Gitu ya. Dari rallycross kita buka-bukaan ya. Patah anjing. Patah banget, gak ada Patah. yang nyangka. Jago tuh stand up comedy jago sih itu.
Suruh open mic lah. Gue Anjing. mau komentar, boleh Ya, nggak? enggak, maksud gua lucu banget. Iya, Ada nih ngelantur spill-spill anjing. dong WRX gitu kan, rally cross gitu kan. Ngomong WRX loh. World Rally Cross anjing. Tiba-tiba kita buka-bukaan ya, MotoGP bakal ada di Jakarta. Zam gitu. Wah, kacau men. Itu orang yang nyatet lah, kok gitu? Lah kok gitu? Patah. Tapi berita bagus nih. Iya Iya, sih, jadi nah, berita EGP bagus. doang Sebenarnya iya. Cuman kan tidak Iya, menjawab pertanyaan, makanya gue bilang nyambung tuh. masih nyambung emang. nyambung, iya. Iya, Terus iya, ya iya. akhirnya dia benar-benar ngebeberin kayak visi misi long termnya lah, kayak ini WRX kita ada kontrak 5 tahun, terus abis itu mau gelar WRC, mau gelar Superbike, MotoGP ya. Ya peaknya sih MotoGP ya. Sampai udah ngomongin pembebasan lahan sih menurut gue udah serius. Dan sebenarnya itu informasi udah kejauhan sih, jujur. Iya, iya itu dia loh. Jauh banget. Hmm. Makanya, nah ngomong-ngomong pembebasan lahan, kan nggak mungkin nih. Berarti Mandalika itu kan sampai 2027 kalau nggak salah kontraknya. Enggak, Eh, 2031. oh diperpanjang. Enggak, memang dari awal tuh memang Emang iya. 2021. Memang kontrak 10 tahun. Oh iya sih. Oh iya, iya benar-benar. 10 tahun berarti, berarti kita akan punya mungkin ya 8 tahun lagi mungkin nih. Yang MotoGP di Jakarta 8 tahun, iya 8 tahun 7 tahunan lah, ya Iya. nggak sih? Iya kan? Iya. Iya, iya. Oh, Dan enggak, 6 tahun dong. oh, enggak dong, kan enggak 6, 6 tahun. 2031 kan habisnya. Berarti kan 2031 Mandalika ya sampai balap terakhir. 2031 dong. Berarti 31 terakhir nggak? 2032. 31 terakhir. 31 terakhir. Berarti Iya, effectively 2032 2032. buat Iya, berarti kan Jakarta. 7 Iya. tahun, 6 tahun, ya 6 tahun lah, 6 Tahun. tahun benar. 6 tahun, bener. Oh iya, Nah, Cukup sekarang buat dua ribu dua puluh tinggal. enam ya, gue lupa anjing. iya. Nah, kocaknya adalah orang Sarganya tuh bilang di bawah 5 tahun targetnya. Jadi Uh, bisa aja 2030 masuk dengan catatan Hosting mungkin 2 bisa hosting 2 atau rolling. kontraknya Mandalika dibeli. Enggak, kontrak Mandalika dibeli nggak sih? Oh, Well, Ya di nggak cash tahu out. gimana. Itu kan Oh, di cash cuma ya out. selama belum kelihatan sirkuitnya di mana sih, ya ntar dulu deh menurut gue. Nah, ngomong-ngomongin nanti akan di mana, Sentul kan nggak mungkin, ya kan? Karena janjinya pengen direnov-renov, tapi tidak direnov-renov, ya Renovnya kan? pakai AI. Ya. Iya, renovnya pakai AI. Derry, Oke. jujur, Derry kecele. Bangsat. Aneh sih. Dipikir itu Ngantuk gue beneran. anjir. Iya, Lu bikin aja jam 12 lebih ngeliatin begituan. Gimana iya, kok enggak ini? Untung gua kagak kepancing tuh. Buat, weh, renov, weh, bagus nih kayaknya. Udah, iya. gua berlalu aja. Sampai Tiba-tiba akhirnya gua bilang, ditulis. lu bukannya lagi renov? Pas akhirnya siapa tuh yang bilang itu AI? Gua. Lu, bukan gua kayak, Wah. Iya, hah? gue sama Etsa ngomong itu AI. Dia baru tahu aja. Lah AI, lah gimana? Dari mana duitnya? Ya siapa tahu kan ada gitu. Iya, tapi kan apa namanya? Ya banyak lah kalau yang di ya Sentul Sentul udah kita take out lah pasti nggak bisa. Iya, iya, iya. Sulit. Mandalika ini sih jujur ya kalau misalnya itu Jakarta jadi kemungkinan ya dengar-dengar kabar burungnya adalah di Pantai Indah Kapuk 2 ataupun Pik 2. Kabarnya begitu. Hmm, Karena pembangunan pembebasan lahan paling besar di situ. Ya kan? Kalau iya, ngomong pembebasan Nah, lahan udah pasti di Pik 2 kemungkinan. Nggak mungkin iya. kan tiba-tiba di Monas lu muterin Monas. Balapan sama Dokar anjir. Lu tahu Dokar gak iya. sih? Delman. Bukan ya. Delman eta no. Nah, ya Delma. Dokar mah Ya. bahasa Jawa ya Dokar. Iya. Iya, Dokar bahasa Jawa. Delman, balapan sama Delman. Tapi, nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, kalau itu jadi Mandalika gimana? Itu sih. Yeah, that's a big question indeed. Iya. Cuman gue boleh komentar nggak? So, Oke, kalau menurut gue ini gue agak pedes sih komentar gue. Gue udah terlalu lama dengar dengar wacana MotoGP mau digelar di sini
MotoGP mau balik lagi ke Sentul, MotoGP mau digelar di Jakabaring, MotoGP mau di Mandalika sampai akhirnya kejadian sekarang. Dan sekarang MotoGP mau ke Jakarta. Gua sih untuk saat ini gua nganggap yang omongannya Sarga ini karena ini juga came out of nowhere, gue lebih kayak ini Skeptis. untuk saat ini gue masih sangat 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 skeptis karena Ya. sebelum kalau menurut gue ya sebelum FP1 digelar di track MotoGP yang Jakarta itu gue belum percaya itu akan kejadian. Jadi Oke. ya berarti peletakan batu pertama nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh Iya, karena mesti harus ada homologasi dan segala macam dong. Iya betul. sih. Itu krusial juga kalau kata gue. Jadi menurut gue sih untuk saat ini yang lebih realistis ya kita mungkin ya MotoGP stay di Mandalika sampai itu benar-benar kejadian. Kalau memang MotoGP beneran pindah ke Jakarta, then it's good buat kita. Misalnya, then it's good karena gue yakin itu akan sangat menarik akan sangat menarik audiens lebih banyak lagi, coy. Dan itu juga sejalan sama rencana MotoGP yang ingin menggelar balapan lebih dekat ke kota-kota besar. Ya. Itu juga kan yang jadi alasan kenapa Phillip Island kenapa MotoGP Australia itu digeser dari Phillip Island ke Street Circuit di Adelaide. Ya. Karena itu alasannya karena Adelaide adalah kota yang lebih visible untuk Hmm. didatangi banyak orang ketimbang Phillip Island. Walaupun ya sebenarnya nggak terlalu jauh juga. Hmm. Yang Ya. terus tapi sekali lagi kalau misalnya gue tahu sih ini masih sangat lama banget. Jadi until the day comes gue masih kayak ya let's wait and see what happen lah. Karena untuk saat ini ya Mandalika sudah menggelar MotoGP Indonesia dan mereka sudah menggelar menurut gua dengan sangat baik sih. Karena setiap gua kan sejak tahun 2023 kan gua reguler ke sana mulu. Gua yang pertama nggak datang karena memang gua lagi sakit saat itu. Padahal gua udah ngamanin akreditasi segala macam, gua bisa datang set banget. Yang pertama anjing sedih, tapi yang kedua sampai yang sekarang lalu gue datang dulu dan itu setiap tahun tuh ada peningkatan, ada progres dari MGPA, ada Ya. progres misalnya dari kayak infrastruktur terus kayak segala macamnya. Menurut gue itu Mandalika udah proper sih. Agree. Ya. Nah, kalau memang Sarga mau ngegelar MotoGP, mereka mau nggak punya komitmen, mereka bisa nggak punya komitmen yang sama kayak MGPA? Itu Standar yang pertanyaan tuh. sama kali ya. Standar yang sama, iya. Hmm. Komitmen untuk bikin standar yang sama atau bahkan lebih bagus. Cuman kalau kita ngomongin potensi penonton sih, wah itu gurih banget sih. Jelas. Ya. Gurih banget buat MotoGP. Benar-benar. Karena memang Jakarta lagi ya. Terus Iya. di pick 2 yang masih kejangkau lah gitu. Even lu Ya naik bisa motor PP doang. orang. Iya, Iya. secara nggak langsung kan memang ketika kenapa sih terutama di Mandalika ya di Lombok itu kenapa nggak selaris itu tiketnya ya kan? Ya kita tahu lah, kita nggak perlu sebut lah kenapanya. Itu kan karena memang paling alasan utamanya adalah akomodasi kan. Mhm. Gitu, akomodasinya mahal. Kita tahu penerbangan domestik kita semahal itu. Sekarang ditambah lagi harganya naik untuk afturnya. Aduh, udahlah. Wah, pusing anjing. Iya, jadi Real. mau kemana-mana itu kita mau selalu ajakan dari pemerintah yang ngomong, ayo keliling Indonesia, nikmati Indonesia. Wah, orang dari situ dari Jakarta ke Surabaya aja mahal. Murah. Makanya Kebetulan sih murah. murah. Kok Iya, terjangkau. iya, kok terjangkau ya kan gitu. Bener-bener bener. Makanya gue tuh sangat disayangkan sebenarnya. Gue setuju. Sebenarnya apa yang dibikin di Mandalika sebenarnya udah proper banget. MGPA udah mantap Ya. banget secara organizer. Terus ya memang ya kalau kita ngomongin yang dulu ya. Dulu tuh panggung, habis gitu tanah kosong gitu kan. Iya, itu kan awal ya kan. Tapi lama-kelamaan Ya. udah mulai proper nih, udah mulai bagus, udah mulai terstruktur. Katanya juga dari segi fasilitas untuk para pembalap dan tim udah oke semua. Maksudnya Udah oke udah banget. udah cocok lah, Oke, oke. udah Udah, udah udah oke udah kok. udah nemuin standarnya MotoGP lah gitu. Ya. Udah Makanya menuhin banget itu. iya makanya bener gue setuju.
ini akan jadi PR besar untuk Zarga Motorsport yang kalau misalnya beneran jadi yang di MotoGP Jakarta ini, kalau jadi standar itu yang harus dipenuhi sih. Jadi memang karena kita punya apa ya, awalnya kita punya standar segini, ekspektasi orang pasti akan naik gitu. Nggak mungkin Jelas, minimal jelas. sama lah, minimal sama lah Hmm. gitu. Jadi kita udah nggak ada lagi tuh ngomong, oh iya nggak apa-apa ini kan pertama gitu. Jangan udah nggak bisa Nah, Iya, kita iya jelas. nggak bisa. Tapi Even eh sirkuit Adelaide aja itu udah orang-orang ya udah lu pindahin ya ini Phillip Island punya standarnya bagus banget nih dari race-nya, fasilitas dan segala ini udah oke nih. Walaupun memang itu di pinggir laut ya. Tapi kan apa namanya di Adelaide itu kan yang katanya lebih ini lebih itu ya harusnya standarnya bisa naik. Harusnya iya, gitu. benar. ya, kalau di Phillip Island itu kan problemnya kan lebih ke macet bolak-balik keluar pulaunya Ya, aja sama ya. Iya. logistiknya. Nah, kalau dibandingin sama Indonesia di Mandalika tahun pertama itu, nih gue diceritain temen gue yang jurnalis ya. Dia bilang di tahun pertama itu dari yang lahan parkiran yang masih tanah biasa kosong, terus sinyal masih susah, becek Hmm. gitu-gitu, sampai sekarang udah benar-benar proper. Itu benar-benar peningkatan tuh terlihat jelas. Nah, yang jadi perbandingan adalah, let's say jadi nih pindah ke Jakarta. Menurut gue dari segi start itu beda. Jadi Jakarta tuh atau yang kita lihat ntar itu harusnya udah lebih bagus dibanding Mandalika yang sekarang, yang Hmm. 2025 kemarin deh. Itu Hmm. menurut gue dari segi segala macam fasilitasnya itu harus udah lebih baik. Apalagi dibandingin sama tahun pertama Mandalika tuh menurut gue harusnya yang di Jakarta nanti bisa jauh lebih bagus. Hmm. Hmm. Harusnya apalagi dari pembangunan di sekitarnya deh kalau misalnya memang jadi di Peak 2 kan kita tahu apart udah banyak, hotel udah banyak. Eh, orang-orang Jakarta juga ntar bisa kayak ini kali mungkin kayak di Sepang ya kayak di Malaysia orang-orangnya pada berangkat konvoy naik motor kayak geng-geng motor nonton bareng atau geng mobil gitu itu di Sepang beneran kejadian karena Jangan ngomong geng lah, klub motor. ya kalau motor Kalau itu geng culture kayak motor gitu. takutnya gini. Iya 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 salah lagi aja gue. Iya Itu maksudnya kayak gitu sebenarnya. kayak di Malaysia itu ada kali itu konvoy klub motor berapa ribu motor berangkat dari KL ke Sepang sampai masuk tol gitu-gitu tuh menurutku bisa aja nanti jadi masuk ke culture di Indonesia juga di Jakarta juga gitu. Akan ada sih, menurut gua sih. Apalagi fanbase banyak di sini fanbase. Fanbase ya fanbase dari segi Iya, market emang rata-rata, Indonesia sangat rata-rata pusatnya Jakarta ya kan. betul. Iya, Hmm. jadi menurut gua emang kalau dari segi penonton benar, gue setuju. Gurih, bakal rame, uh, pokoknya bagus lah harusnya. Nah, makanya dengan ekspektasi yang seperti itu harusnya nantinya standarnya udah harus tinggi. Terus, menurut gua yaitu no excuse. Udah nggak bisa kayak kita harus memaklumi ini, memaklumi itu, nggak bisa. Lo harus punya standar yang Betul. bagus, anjir. Iya. Itu sih, itu nilai matinya di situ tuh. Udah. Iya. Poin A nilai mutlak kok nilai mati. Nilai mutlaknya di situ udah harus itu. Lu nggak boleh minta pemakluman karena itu nggak bisa. Lu berani ngomong kayak oh ini nanti kita akan adakan di sini gitu. Wah itu sih orang udah naik kita ekspektasi. Ya. Pasti Iya. pasti. Oke kita Bentar bentar tinggal. one more Oh, thing. oh One apa more tuh? thing. Satu lagi. eh Kalau soal being skeptical, gue cukup setuju sama Derry ya. Selama belum FT1 itu belum bisa dinyatakan jalan. Ya Tapi di sisi lain, menurut gue ini juga jadi salah satu bentuk promosionalnya Sarga buat ngeiniin WRX sih. Ngeiniin tuh apa ya? Ngepromosiin WRX sih. Ya Iya. clickbaitnya di situ, clickbaitnya di MotoGP MotoGP-nya itu nih kayak Jakarta. lu Oke. siapa orang yang nggak tahu Sarga kan kayak lu siapa nih tiba-tiba kok berambisi gelar MotoGP oh ternyata lu pas dikulik oh ternyata lu lagi gelar WRX terus sebelumnya lu gelar pacuan kuda gitu-gitu ya kayak gambling clickbaitnya lah dikit nggak dikit juga sih sebenarnya itu sih Iya. cukup bikin It's orang it's huge by the way. Tapi is kalau huge ya memang ya, kalau memang kalau memang tujuan niat awal mereka memang clickbait, wah gila nyebelin. Tapi it's clever by the way. iya Sengaja iya orang iya kan ngomongin mereka. iya kan Iya. Karena jujur aja, kalau misalnya kita ngomongin WRX World Rally Cross, kadang orang aja masih pada ketuker. Kadang beberapa teman gue yang ngikutin balap aja masih pada ketuker.
WRX sama WRC apa bedanya? Nah Iya. itu Kan itu bacanya jelas kan. juga World Rally Cross, Iya. Iya, bukan World Rally Championship anjing. iya. Jadi World Rally Cross, WRX sama WRC apa bedanya? Mereka pikir ini adalah dua ajang yang sama. Ya, Nah, dari situ aja bahwa kelihatan bahwa si Sarga ini bawa kejuaraan yang sebenarnya masih sangat niche. Gimana ya, caranya mereka gaining traction? Itu ya, ya. menurut gua ini borderline crazy, a little bit unethical, but it works. Agree, Iya, agree. benar-benar. Makanya kalau kata gue ya, mungkin PR-nya sih bagus sih. Jujur, PR-nya bagus. Dia udah nyetingin untuk, ini nanti masuk di marketing ini nanti bakal, kalau lu ngomong gini, Pak, kalau ngomong gini nanti bakal naik Pak nama kita. Iya, iya. Iya, Nggak, PR. tapi menurut gue ini sih, menurut gue itu di luar skrip sih. Soal MotoGP itu sih, Oh kayak di iya, luar brief. Karena ya gue disuruh di take down gimana ceritanya? Iya, bener juga, bener iya juga. juga sih. Kalau memang sesuai skrip, mungkin fine fine aja dan gak ada masalah. Iya Iya juga kan? sih. Dan tau nggak menariknya apa? Itu gua kan juga sempet ngecek juga tuh soal MotoGP Jakarta. Gue liat di Google. Itu website nggak banyak yang naikin. Gua aja sampai sekarang gue masih ragu. Gue mau naikin narasinya gimana? Gue masih mikir ini. Gue draftnya aja masih belum kelar. Karena Tapi memang ya, tapi memang kemarin tuh nggak banyak media yang diundang. Yang diundang itu memang dari MGPA, dari IMI, terus orang-orang apa Gubernur Jakarta gitu-gitu, terus Wah, kayak itu. ya ajudan-ajudannya. Jadi memang media tuh nggak banyak, media tuh cuma segelintir lah, cuma 10 kurang termasuk gue. Dan itu bukan media yang bener-bener, media yang bener-bener gede tuh ada, setahu gue ada antara Kompas deh. Cuma nggak tahu mereka udah naikin atau belum sekarang ya. belum gue lihat. Belum ya, ya. Eh, by the way, Menarik. sebentar. MGP datang. Iya, makanya MGP Pasti. Datang, kok datang. dateng. Datang, datang, Anjir terus datang. ngomong kayak gitu. Wah, anjir itu sih Datang, ngajak datang, perang datang. ya. Itu ngajak perang, Pak. Jujur, itu ngajak perang loh. Bloody hell. Lu Datang ngundang orang MG pakai bajunya. Iya, lu ngundang MGPA. Terus lu ngomong gitu. Itu pecah sih, Bro. Itu berani sih. Wah gila. Serius, Wah, MGP datang dengan seragamnya itu. Warna BTW putih, terus buat ya. yang belum tahu MGP itu adalah Mandalika Grand Prix Association. Itu punya yang Mandalika, Cok. Itu Iya. Mau tahu organisasi Datang, Mandalika datang, yang datang. memang fokus untuk Mandalika. Makanya gue bingung banget ketika lu ngomong yang diundang tuh ada sebut nama MGPA. Gue langsung kayak, hah? Loh, terus ngomong gitu tuh buat apa? Emang mau bakar doang apa gimana? Gue nggak tahu. Ajarin Ya lucu sih. makanya it's totally out of script, itu bener-bener di luar script menurut Ya, gue lu sih. lihat tuh mukanya dari bingung deh. Dia bingung dia. lu lu Dia Anjir tahu lucu bingung. lu banget. tahu kan bukannya Sergio Perez yang ketemu itu Ya, yang Iya, di driver brief yang itu ya. iya iya. yang bukan Sergio Perez yang dari pabrik yang ketemu iya gue lagi Hmm. kayak gitu. Hah? Ya. Iya makanya gue juga sempet kayak, hah, MGPA. Lu salah kali ya gitu. Anjir MGPA cok diundang terus ngomongnya kayak gitu sih. Itu perang sih. Itu genderang perang, Bro. Percaya sama Asli. gua. Mandalika Di sana sih nih. mereka tepuk tangan aja ya. Pas kayak Bener ngomong sih ya tepuk kan tangan dulu menghargai nggak aja. mungkin dong tiba-tiba waktu ngomong gitu, wah apa lo kan nggak Hmm. mungkin nggak Dalam hati mungkin iya Iya. dong. anjing. Nah mungkin ini nih menurut gua ini akan jadi bagus. Kenapa? Si Zarga kan udah bakar nih, udah bakar api nih, ya kan? Nah Mandalika mau nggak sekalian langsung nyiram nyiram bensin lagi dengan cara Mandalika diperbagus lagi. Itu sih. Itu akan Oh, membuat gitu. dari pihak di Indonesianya ya, terutama sama pihak MotoGP akan bingung, gonjang ganjing dia kayak Ya anjir gonjang Mandalika apa ganjing. Jakarta, Iya. Mandalika apa Jakarta nih gitu. Karena sebenarnya Tapi emang kalau menurut vendor aman, vendor. apa? Vendor Mandalika emang aman, vendor Mandalika. Waduh. Oke, Wah. ya apa tadi Dok? Lanjut Dok. Iya, nggak tahu ya, bisa aja loh. Karena kalau kita ngomongin bisnis nih, ini gue selalu kalau di F1 juga ngomongin bisnis nih. Kalau ngomongin bisnis, ini tuh genderang perang, bro. Ini genderang perang banget ini.
Ini jelas Hmm. panas loh MGPA. Ini kayak Oh, wah iya. kita gas lah. Ini kita bagusin lagi, kita tunjukin kalau kita mampu. Seenggaknya sampai 2031. Jadi pada waktu nanti mau perpanjang kontrak, itu sih. Menurut gue itu pecahnya di situ tuh. Jadi gue nggak kaget kalau misalnya tiba-tiba Mandalika infrastrukturnya udah mulai bagus semua, ya kan. Terus akomodasi udah dibenerin, hotel-hotel diperbanyak, ya kan. Wah itu menarik sih, itu menarik sih. Iya. Gue Tapi bakal nunggu. double hosting possible gak sih menurut Double lu hosting pada? menurut gue itu ya kalau kayak Spanyol yang proper banget menurut gue itu cocok. Tapi kalau di Indonesia kayaknya enggak. Karena kenapa? Karena Menurut gua kenapa? enggak sih. Menurut gua enggak cocok karena menurut gua kalau di Spanyol itu masih make sense karena ridernya banyak banget dari Moto3 sampai MotoGP itu banyak. Di Indonesia Moto3, Moto2 that's it. Oh, Itu doang. kalau Yang gue MotoGP Ya yang nonton reasonable. orang-orang fanbase doang ataupun yang memang ngikutin MotoGP gitu loh. Ya kan sekarang kalau banyak gue yang sih, baru ngikutin MotoGP lagi kan gitu. hmm, hmm. Gara-gara Veda gitu. Kalau gue sih, gue rasa apa tadi kalau misalnya Indonesia punya 2 putaran juga rasanya nggak mungkin. Soalnya kenapa? Kalau memang punya 2 putaran Jakarta sama Lombok, kita tahu mana pasti yang bakal lebih ramai dan mana yang enggak. Jelas Yang timpang. ada Jelas. Mandalika bakalan jadi Grand Prix of Northern Australia. Karena Itu yang bisa nonton jadi loh. rata-rata bule Australia Utara. Iya lagi Iya, nonton. iya, rata-rata gitu. Bener-bener Grand Prix setuju. of East Timor, Iya, West Timor. Grand Prix, iya bener. Makanya, Hmm, jadi menurut gua kayak enggak deh, jangan deh. enggak. Belum lagi ini, Tapi belum lagi ya waktu. enggak. Nah, soal ini nih. Tapi kan sebenarnya technically ya backingnya kan beda juga kan. Kayak kalau di Mandalika itu kan ada Kemenpora sama Kementerian Pariwisata kan. Nah, Mm, sementara itu kan bener-bener proyeknya dari presiden sebelumnya lah. pemerintah, Nah, ya ya, pemerintah lah. Nah, sementara kalau Jakarta ini kan proyeknya Sarga bareng Pemprov DKI nih. lebih ke Jadi swasta sebenarnya kali ya. lebih Pemkot ke sama swasta. swasta ya. Pemda, Ya, sorry. Pemda, Pemda, Pemda Pemda. ya. Heeh. Jadi Ini sebenarnya bisa makanya aja dan bisa diakalin bisa. gak sih kayak kayak misal Jakarta ronde-ronde awal tuh kayak Thailand bareng ntar Mandalika tetap di akhiran bareng-bareng Jepang, Malaysia gitu. Bisa, tapi benar apa kata Derry akan timpang. Nah, ketimpangan itu yang akhirnya menjadi persaingan bisnis jadi nggak sehat. Hmm, itu Paham nggak lo? yang Jadi yang tadinya kita bisa bangga dengan Indonesia nge-hosting 2 tempat, ini akan jadi chaos malahan. Karena akan ada eh, black campaign dan segala macam itu loh. Yang itu yang nggak bagus, men. Gue takut banget, jujur. Mending satu aja deh, nggak apa-apa deh. Ya, Gitu. ya dengan Kalau gue ya, perpolitikan Indonesia iya, pasti. lu tau lah, black campaign karena politik dan segala macam itu jauh lebih nggak enak gitu loh. Pemilu aja kayak gitu, ya kan gitu loh. Kita bisa lihat contohnya langsung gitu, pemilu aja seperti itu. hmm, Ini masalah yang langsung berurusan dan beririsan masalah duit. Udah, jangan kata gue, kusut. makin kejem. Ya. Hmm, Tapi kalau Yang di ada, Spanyol gimana sih? di Spanyol. Ya kalau di Spanyol Justru kan dia malah, hosting. justru yang gue salut dari Spanyol itu mereka malah saling ini loh, malah saling support. Lu inget gak yang kejadian Valencia kebanjiran yang akhirnya putaran final MotoGP 2024 itu dialihin ke mana namanya? Ke RS. Catalunya. Kares. Catalunya, Catalunya, Oh Catalunya. Katalunya. Katalunya ya, Katalunya. Catalunya. Itu semua uang tiket dan segala macam itu semua dialahin ke pemerintah Valencia untuk apa? Untuk pemulihan kota di sana. Nggak ada yang namanya persaing karena Oh, dan dia kalau menurut gua di sana karena memang kultur balapnya juga udah sangat 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 Iya sangat sih. sangat sangat maju jadi ya mereka bisa mereka bahkan bisa bersinergi antara mungkin sirkuit Jerez sama sirkuit Catalunya atau sirkuit Catalunya sama sirkuit Aragon atau sirkuit Aragon Tep- sama sirkuit Valencia mereka bisa saling bersinergi kalau kata gue itu yang ya, ngebedain sih itu ya. Tapi itu memang case-nya beda nggak sih kan itu bencana, Pak? Ya, ya cuman tetap intinya adalah aja pemerintah di sana support banget, intinya gitu. Iya. Itu sih, iya intinya itu. Dan ini gue
gue setuju juga. Poin yang tadi bagian lo bilang itu Der, yang bagian apa namanya motorsport di sana itu benar-benar maju. Nah di Indonesia enggak. Masalahnya kalau di dunia kita aja mau masukin mobil balap aja pajaknya kayak gila-gilaan, iya Sulit kan? kan? Iya. Iya, jadi menurut gua dari situ aja enggak sih. Kita dunia motorsportnya di Indonesia khusus Indonesia sendiri itu enggak sebesar itu dan belum Industri semaju itu. masih, Belum ada industrinya dukungan yang masih. benar-benar mantep gitu loh, belum gitu. Jadi menurut gua dua hosting di Indonesia enggak sih, Not a enggak good masuk, move. enggak masuk. Dan menurut gua akan against banget dengan itu. Heeh. Karena ada beberapa hal yang gue takut tadi gitu. Itu. Oke, kita geser ya ke apa ini? Jadi nggak ngomongin yang ini Concord Agreement. Gue jujur gue bingung. Lo bisa jelasin Concord Agreement ini kayak gimana sih maksudnya? Simple aja ya, simpelnya sih mau ada pembagian, ada dari asosiasi pabrikan MotoGP itu mau ada pembagiannya gitulah, kayak lu ntar dapat segini, setim dapat segini, segini, segini. Oh, Nah, duit, seluruh duit. tim Maksudnya duit, MotoGP duit. itu duit, duit, duit. Nah, seluruh tim Oh, Iya. MotoGP itu nolak. oh tim budget maksudnya. Ya, Oh, jadi mau dibikin kayak budget Pricing cap-nya money. F1 gitu. Enggak, pricing money, pricing money. bukan Hadiah, hadiah, hadiah. Uang hadiah. hadiah, iya. Price money. Iya, prize money. Kok Damn. pricing sih? Prize money, sorry. Ya. Hmm. Nah, intinya semua tim nolak karena dirasa itu kekecilan. Terus mintanya setara F1 Ya lu jangan halu. Setara tuh. MotoGP sama F1 setara tuh. Ya bener atau sih, Pinnacle struktur of pembagiannya, Motorcycle ya. struktur Nah, pembagiannya sama kayak F1 lah. Itu gua nggak tahu juga perintilannya gimana ya. Kalau oh, susah, struktur susah. pembagian sama kayak F1, siapa dong yang ngisi posisinya Ferrari? Ducati lah. Ah, Ducati. Dia aja baru debut 2003. Iya, makanya. Honda Yamaha harusnya. Iya, Iya sih, Honda Yamaha sih. Tapi ya nggak masuk sih kalau kata nggak gue ada, nggak nggak masuk. ada, nggak perlu. Sebenarnya menurut gua uang buat Ferrari itu omong kosong sih di F1. Iya, tapi yang paling kena adalah hak vetonya sih. Hak vetonya Ferrari itu sih. Itu wajar lah. Wajar, bro. Itu customer lama, bro. Dari Mm-mm. 1950, dari awalnya F1 ada. Sampai sekarang juga Makanya. nggak ganti-ganti, ya kan? Iya. McLaren nomor 2. McLaren aja nggak dapat hak veto. Hmm. McLaren masuk 60-an, 70-an apa 60-an itu? 60-an, 60-an. 60-an kan? 60, Iya, masuk dia. 63 kalau nggak Itu pun salah. nggak dapat, iya, itu pun nggak dapat hak veto. Gila loh. Iya. Emang harus selama itu. Memang Eh, Tapi emang FIA sama FIM sangat berbeda sih kalau kata gua. hmm. Kalau F1 powernya FIA itu tidak se-impactful ataupun se-powerful itu. Kalau FIM sangat powerful untuk di MotoGP. Gitu. Ya. Itu yang gue lihat. Betul. Jadi nggak bisa lo samain dengan F1 sih nggak masuk, nggak masuk. Dan emang Ya, dari segi pemasaran, promosi juga exposure deh jauh banget di F1 sama jauh, MotoGP jauh, itu. Kalau jauh. MotoGP masih segmented di ya Asia Tenggara, terutama Indonesia. Terus Ya, kalau Europe ya Spanyol, Itali. kalau ya Spanyol Itali, kalau kalau Amerika ya lebih ke ini sih Amerika Selatan juga baru-baru lah. Mm-mm. Ya gitu-gitu doang sih. Maksudnya MotoGP belum yang semasif itulah Mas Ian. Ya kita harus akui lah, Iya. walaupun memang banyak ya, tapi banyaknya kan di Indonesia, ya kan. Tapi untuk Mm-mm. ngomongin dunia, bahkan Amerika itu juga nggak masuk Mas Ian, masih belum. Cota Masih kemarin nih belum. kita tahu kan banyak masih ada yang kursi kosong, gitu. Iya. Ya memang Ya, belum semasif itu sih kalau kata gue, belum semasif itu untuk MotoGP. Jadi kayaknya harus rebuild yang bener lagi kayak dari regulasi lah, terus apa per sosial medianya mereka, marketingnya mereka harus dibenerin lagi kalau kata gua. Karena memang kalau menurut gua MotoGP ini butuh peralihan yang sangat-sangat besar, tapi dicicil pelan-pelan gitu. Hmm.
Sama sebenarnya di F1 juga gitu dari zamannya Opa Bernie Ecclestone yang dulu tuh eksklusif banget F1 itu hanya untuk orang elitis. atas ke atas bukan menengah ke atas. Nah kali ini tiba-tiba dibalik benar-benar dari bawah sampai atas semuanya dapat. Nah itu yang susah dan rebuildnya kan lama, nggak yang Ya, semerta-merta setahun 2 tahun, ya kan? Liberty Media baru mulai 2018-an. Take over memang 2017 ya kan. Hmm. 2018, 2019, 2020 belum. 2021 ketika ada dramanya Max Verstappen sama Lewis, bam, dibakar habis-habisan. Itu sih Hmm. kata gua. Itu akhirnya ya, baru kebentuk dan bagus gitu. Sampai sekarang ada impact-nya. Jadi memang butuh waktu sih. Hmm. dan memang Ya, butuh pemantik juga kayak yaitu Ya, contohnya Verstappen, Hamilton kan ya Lewis kalau ya. di MotoGP harusnya sih Marquez Rossi ya cuma waktu itu belum Liberty yang megang kan. Akhirnya Ya, Liberty kan iya. effectively baru megang itu kan tahun lalu itu juga belum yang gimana gimana Laut. banget. betul. Menurut gua Belum yang perlu sepenuhnya. perlu ya menurut gua perlu something big happens in MotoGP buat Ya, ngegoreng ya, benar-benar. ngegoreng Dan ya bahasa jeleknya ngegoreng. ya, Hmm. gue juga berharap sih dengan regulasi tahun depan ya, itu benar-benar itu kan udah ada campur tangannya Liberty Media juga kan untuk regulasi itu supaya lebih seru, supaya lebih ini itu dan segala macam. Karena gue melihat di sini Liberty Media udah sangat mempelajari MotoGP banget, yang dimana nggak tahu kenapa MotoGP itu sangat suka fans-fans MotoGP itu sangat suka dengan yang masa lalunya gitu kayak zaman-zaman Rossi di awal-awal di Honda lalu pindah ke Yamaha yang dimana motor itu benar-benar diadu apa rider itu adu skill bukan adu teknologi dan segala macam karena memang nggak relate gitu loh MotoGP dengan Hmm. teknologi yang sedemikian rupa canggihnya itu nggak relate sebenarnya motor kita juga motor biasa anjir gitu ya Iya, Honda Beat bener. ya Iya, Vario ya kan problem kayak kita gitu-gitu. mentok kode 12. Iya, gitu kan. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Liberty Media untuk memangkas beberapa kayak aero, teknologi dan segala macam, menurut gue ini udah bagus banget. Dan semoga nanti 2027 Pas sih. mulai naik ya gongnya. Gitu Hmm. sih. Der, ada tambahan Der sebelum kita masuk ke preview? Hmm. Udah Gak ngantuk ada lo sih. katanya. Udah ngantuk sih. Gua, iya, ngantuk gua. Habis BTW, ini kan ini jam setengah kerja satu lo. guys. Ini setengah satu malam A- kita tag-nya Habis ya. ini Jadi bukannya jam kerja lo, jam kerja terbalik iya, itu kan lu jam kerja. London masih siang, bro. Sorry, masih sorry, siang. sorry. Udah maghrib ya, udah mau malam, semua udah jam 7 kalau nggak salah. Oh, sorry ya. Sorry, sorry. Setengah 7 sih. Oke. Iya, setengah 7 benar. Iya. Lu ada tambahan untuk masalah Concord Agreement ataupun tadi yang kita Eh, bicarain? Kalau Concord Agreement, gua paling kalau misalnya mau ngebahas soal Concord Agreement ya bener sih. Kalau misalnya pabrikan-pabrikan ini mau pada minta uang yang sama kayak apa? Uang yang sama kayak pabrikan F1 ya ayo kita kerja bareng-bareng, ayo kita kerja bareng-bareng gedein MotoGP sampai kita ada Ya. di titik itu. Hmm. Jangan mentang-mentang lu udah yang pegang Liberty terus lu langsung nada minta duit, ya nggak gitu juga. Itu bukan kayak gitu cara kerjanya, Mang. Ya, ya. Ada-ada aja, Ya. Mang. Tapi memang memang dari pihak MotoGP-nya sendiri tuh udah ini kok, udah komplain. Harusnya tuh lu yang departemen pemasaran lu, marketing lu tuh kerja yang bener biar exposure-nya nyampe. Itu beneran beneran terjadi kok kayak gitu. Udah Ditegasin ya. teriak ke Liberty Media. Enggak dari apa yang minta inilah yang pokoknya intinya ke timnya itu anjir ngantuk gua. Jadi intinya ke timnya Gua supaya ngantuk kan. si para tim masing-masing ini tuh punya visi promosi pemasarannya itu kayak F1. Oh, iya, Sama satu harusnya lagi. iya. Harusnya Iya. sosial medianya mulai jalan tuh mereka tuh timnya ya. Iya, Heeh. ya F1 tuh juga kayak gitu, segoreng-gorengnya Liberty intinya tiap tim juga harus bisa masak. Iyalah, iyalah harus bisa ngasih exposure lah. Ya bersinergi lah antara tim dan Iya. organizer atau apalah gitu sebutannya. Hmm. Gue lupa bahasanya apa. Ya itu intinya. Oke, Sama satu oke. lagi, menurut gue ini krusial juga. Actually, walaupun secara de facto sekarang MotoGP yang punya Liberty, tapi yang sekarang pegang MotoGP itu adalah MotoGP ini SEG.
Sports Iya. Entertainment Group. Nah, iya dia yang bilang, Formerly iya benar. Si SEG itu yang bilang ke para tim pabrikannya Dorna. itu. Ya. Formerly Dorna, sebelumnya itu Dorna. Ya. Ini menurut gue ini krusial juga si peran si apa namanya SG. SEG. MotoGP, ya MotoGP SEG Iya ini. kan belum terbiasa. Iya. Gimana caranya mereka itu bikin fans lebih terlibat? Ya. Karena secara tidak langsung itu adalah hal yang bikin F1 itu meroket, coy. Lo Ya. tahu kan bagaimana F1 tuh sekarang ada di mana-mana di sosial media, Betul. ada di TikTok, ada Ya. di Facebook, ada di Instagram, ada di YouTube, ada di X sekarang, you name it, di mana itu ada. Semua orang ngebicarain itu. Ya. Dan menurut gua itu adalah teknik marketing yang paling bagus. Ya. Betul. Mereka bisa masuk ke daily life-nya juga sih, kayak sesimpel Ya. F1 berkolab sama brand apa, Betul. sesimpel brand mainan kecil-kecil perintilan gitu. Ya. You name it, MotoGP sebutkan 3 deh. Apa Hmm. yang ada di daily life kita di ya nggak usah jauh-jauh di Jakarta aja deh. Yang lu cari itu bisa. Sesimpel lu beli ini aja, merch MotoGP yang gampang paling Gresini karena punya Indo kan, riding style, atau ini Pertamina Enduro yang megang Erspo. Yes, yang lain Sulit Iya, aja. iya. Tapi makanya gue agak bingung juga karena MotoGP itu kan sebenarnya bukan condong ke tim ya, lebih ke ridernya individu gitu loh. Ya di mana itu harusnya tuh paling gampang untuk nge-expose mereka gitu loh. Kalau F1 itu kan agak sulit tuh. Yang tadinya benar-benar main tim, sekarang udah dirubah nih semuanya dibantu dan tim-timnya juga bersinergi untuk kayak berani nge-expose driver-drivernya gitu. Dan sekarang driver-drivernya F1 itu malah jadi kayak artis gitu loh. Nah, sedangkan MotoGP yang dari dulu selalu ridernya bukan bukan motornya, bukan timnya, itu tuh malah kalah sekarang tuh gitu loh. Menurut gue itu aneh sih. Itu PR sih. Itu PR buat SCG, ya PR buat tim-tim, PR juga buat Liberty Media gitu. Penting Iya, menurut gua fan activation itu. penting-penting. sangat-sangat penting, Sangat bro. penting. Sangat. Lu Justru cuman malah gini menurut deh, gua itu lu cuman itu. sosial media di Instagram Uh, gitu ya, atau di uh, TikTok gitu kan. Lu kesehariannya Pedro Acosta, kesehariannya Marquez gitu kan, atau behind the scene atau persiapan lah apa gitu, ngomong depan kamera gitu, wah itu rame sih, rame, rame, rame. iya, Gitu doang, bisa rutinin kok. itu aja, tambahin aja media gitu kan, Ya, tambahin MotoGP tuh jadwal nggak nyempilin media gitu, pasti dapet itu. uh, MotoGP nggak kehabisan. MotoGP tuh nggak kekurangan bintang, men. Oh, kan Pol, sempet juga kan ada yang bilang gini, MotoGP semenjak Rossi pensiun nggak seru atau sekarang narasinya. Nanti kalau Marc Marquez pensiun MotoGP gimana? Enggak, gue yakin MotoGP akan tetap baik-baik aja. ya, Karena sampai kapanpun nggak ada pembalap yang lebih besar daripada kejuaraan itu sendiri. ya. iya, setuju. Tergantung Setuju. gimana, ya tergantung gimana si kejuaraan ini ngasih spotlight ke pembalap-pembalapnya. Ya, Adalah pembalap yang kebanyakan spotlight kayak Marquez, terus ada juga pembalap yang sebenarnya tuh NPC, kita nggak tahu, kayak model-modelan Raul Fernandez, siapa sih yang tahu dia sebenarnya, anjing kecuali yang NPC. ngikutin banget. Michel Piro. Eh, Ah, Lorenzo Sapadori sama. dia mau eh, pembalap tes tapi, karuan, maksud gue pembalap reguler ya, deh, kita ngomongin pembalap reguler, ya, Ya, ya. iya kan. Fernandez. Ya, kasih lah exposure itu untuk rider-ridernya. Masa Coba, fansnya harus nyari sendiri sih, anjir itu iya, jahat sih. Ya, Janganlah, iya, fanbase udah di mana-mana loh. Fanbase-nya ini, iya. fanbase-nya si A, si B, si C, udah banyak loh. Mm-mm. Kasihlah itu, kasih suapan gitu loh ya kan. Rame, nanti tuh rame. Udahlah, ya itu mungkin kritik dan saran dari kita lah ya. Oke, Iya, terakhir, ada, karena udah malam berarti cuy. ada tua ya poinnya ya. Iya, udah malam ini Ah, 1:30 cuk, 1:30 pagi, bukan malam lagi pagi. anjing juga. Dan preview singkat aja Spanyol, prediksi kalian untuk terutama Moto3, ya gampangnya Veda akan gimana? Oke, specifically Veda, gue sih ngelihat dari result dia di Red Bull Rookies Cup itu, seingat gue dia cukup kompetitif. Di
Heres ya kan, Heres kan ya, Heres apa Catalunya sih gue lupa. Heres, 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 Balik Heres. mulu deh gue. Heres kan, iya Heres itu Ya, dia seingat gue tahun lalu itu dia finish ketiga sama dia dapat fastest lap kalau nggak salah, seingat Itu gue. di RBR ya, Red Bull Rookies ya. Ya di Red Bull Rookies Cup. Jadi sebenarnya cukup kompetitif, cukup bisa bersaing, tapi balik lagi levelnya itu Red Bull Rookies Cup. Sekarang udah naik ke Moto3 dan kita belum nemu nih peaknya sosok anomali kayak Brian Uriarte nih, yang biasa di trek-trek Eropa, apalagi trek Spanyol yang udah biasa dia kuasai lah saat dulu di Red Bull Rookies Cup. Mungkin hasil top 10 aja udah bagus, atau top top 8 lah. Top 8 itu udah bagus banget menurut gue. Karena ya balik lagi dia di Red Bull Rookies Cup itu kan cuma setahun sama 2 tahun sama di apa junior FIM itu juga nggak lama, ditambah ada potong-potong cedera. Jadi secara pengalaman kalau dibandingin sama rider-rider Eropa lain ya beda lah. That's why menurut gue top 10 aja udah bagus. Terus ditambah dia bis crash kan di Shota kemarin kan. Hmm. Gimana bisa dia ngebalikin mentalitinya dia as a rider? Apakah dia bisa balik ke depan, masih kayak biasa, atau dia mulai main main sabar, mulai lebih konsisten aja, tapi resultnya kelihatan itu sih. Lu Der, kalau menurut gua Heres ini bakal jadi tantangan ini sih. Ini bakal jadi ini udah mulai masuk ke tantangan sebenarnya buat Veda karena kalau kita lihat dari 3 balapan awal, kebanyakan rival Veda itu masih asing sama trek-trek yang itu kayak ya. Buriram, Goyana, apalagi Veda juga Iya, asing kan sama itu trek terus sama kota. Nah, kita nyampe Heres di mana banyak misalnya ya kita tahu sendiri lah apa namanya pedok Moto3 itu isinya pembalap Itali, pembalap Spanyol, pembalap-pembalap Eropa itu tuh udah pada ngelotok banget kan sama track Heres. iya, Di sini Veda kalau menurut gua posisinya agak lebih sulit dibandingin 3 putaran awal. Dia punya challenge yang lebih berat untuk tetap kompetitif di depan. Cuman feeling gue sih, gue masih pede dia bisa uh, fight mungkin di fight buat 5 besar. Cuman realistisnya sih menurut gue dia bakal finish 10 besar sih. Kalau untuk podium kayaknya enggak, jangan berharap banyak. 10 besar menurut gue itu udah oke banget. Menarik, menarik. Kita geser ke Moto tuh. Mario Aji, kira-kira lu pada masih berharap? ya semoga poin, semoga Semoga poin, poin ya. poin aja tuh udah bisa ngebalikin mental dia yang kemarin crash. Ya, Hmm. lu Der, singkat. Dia butuh catat poin sih. Dia Oke. butuh poin buat naikin kepercayaan diri dia di Heres dan semoga dapet. Oke. Gak usah, gue nggak muluk-muluk dia 10 besar sih. Menurut gue dia bisa finish dari P13 sampai P15 aja menurut gue itu udah itu solid result. Itu Ah, udah jadi hasil yang solid banget. ya, ya, ya. MotoGP, BCK bakal menang lagi atau Marquez tiba-tiba nusuk. Tapi kalau dilihat Marquez juga udah mulai kelimpungan sama badannya dia sendiri sih sebenarnya. Tapi Di menurut lo kandang gimana? bro, Menurut lo gimana? harusnya ya balap di kandang pasti ada motivasi lebih in front of his crowd. Semoga bisa ngelawan Aprilia lah, karena dilihat ke Aprilia ini kalau semakin dominasi tentunya makin membahayakan Ducati ya. Hmm, Dari segi total poin dan dari segi motivasi para rider Ducati juga jadi makin beda. Mungkin bisa aja nanti dari season di tengah-tengah musim ada something yang shifting gitulah, yang dari Ducati ke Aprilia gitu gitulah. Itu bakal ngaruh banget buat jendela transfer tahun depan. lo Der? Ya, menurut gue sih ini bakalan jadi ini momen kebangkitan Marquez sama Ducati karena kalau kita lihat sejarah beberapa tahun terakhir Ducati itu selalu menang di Heres dari tahun Ya. 2021, 22, 23, 24, 25 semua Ducati yang menang. Hmm, Terus Aprilia juga belum pernah menang sekalipun di Heres selama di MotoGP. hmm. Nah, menurut gue ini bakal jadi tantangan besar buat Ducati. Terus buat Marc Marquez, oke, dia memang pas waktu di kota kita lihat dia udah kepayahan banget sama fisik dia. Cuman dia kan punya waktu istirahat nih kayak 4 minggu nggak sih? Around Iya, 4 iya. minggu.
3 minggu lah, 3 minggu lah. Menurut gue sih dia udah ini. Menurut gue sih dia udah bisa bisa back to his best lagi sih. Menurut gue di RS. Tapi menurut gue Mark juga di sini nggak bakal melenggang sendirian. Gue Nah, rasa ini bakal jadi pertarungan yang bakal menarik antara Ducati, Aprilia sama KTM. Kita oke. tahulah siapa Aprilia dan siapa KTM ya. Atau mungkin antara empat pembalap sih kalau kata gue yang bakal tarung di sini. Siapa namanya? Mark, terus iya, Mark, terus sama dua Aprilia, Martin sama si Bezzecchi, sama Acosta. Mungkin kalau misalnya gue mau nambah satu lagi pembalap, dia juga mungkin bisa ikutan tarung juga Raul. di ini di Heres. Cuman menurut gue dia agak kayak jadi kuda hitam lah. Cuman menurut Raul gue siapa ya? empat pembalap ini bakalan jadi kontender sih. Siapa? Quartararo. Wow. Lah, dia mah udah finish juga udah syukur. Itu Mir dong. Itu Mir gak sih? Itu Mir. Oh iya, Ya, Quartararo poin. Quartararo poin berarti. Quartararo. Itu bisa tuh kayak Raul Fernandez atau Alex Marquez kayak bisa sih. Oke. Naik-naik ke atas. Oh, hahaha. Enggak, siapa tahu SFX Batuknya begitu. Anjing lo, sebel bener gue. Kenapa? Oh, hahaha. Kodok lompat, Kodok cowok. aja. Oh, hahaha. Enggak, itu SFX aja daripada Oke, oke. uhuk-uhuk. Oke, oke, oke. Oke, itu Makin dia malam makin prediksinya. ganjel sama Itu dia prediksi dan preview ini makin malam makin ngaco ya kan. Udah mulai orang tua ini mulai batuk-batuk terus yang di bawah ini bocil juga kampret udahan ya kan. Jadi kita udahi aja untuk podcast hari ini. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir dan jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini, dislike kalau kalian nggak suka, komen kalau misalnya ada pertanyaan ataupun mungkin ada hal yang mau kita bahas, boleh aja komen di bawah karena kita selalu baca. Dan jangan lupa untuk subscribe juga karena kita setiap minggu akan ada selalu podcast MotoGP dan juga F1 pastinya. Itu dia teman-teman hari ini. Thank you and ciao ciao. Bye bye. Yo, bye.